أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir, kalau tidak salah, kita sampai wasailul umur kal maqasid. Wasilah sebuah perkara sama persis dengan perkara itu. Maksudnya sama apanya? Hukumnya. Ketika sesuatu itu wajib, maka wasilahnya wajib. Ketika sesuatu itu haram, maka wasilahnya haram. Ketika sesuatu itu sunat, wasilahnya sunat. Ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa beli pakaian itu wajib? Tidak ada, kan? Coba antum ingat-ingat, adakah ayat, adakah hadis yang mewajibkan kita beli pakaian, punya pakaian? Tidak ada, kan? Tapi sepakat para ulama bahwa punya pakaian itu wajib. Kenapa? Kenapa? Karena kaidah ini. Wasailul umur kal maqasid. Karena menutup aurat itu wajib. Kalau tidak punya pakaian, tidak bisa menutup aurat. Ketika menutup aurat wajib, berarti punya pakaian wajib. Ketika pergi haji wajib, maka mencari badan atau lembaga atau travel yang bisa membawa kita ke sana, ya wajib, harus. Ketika kita diam saja, uang ada banyak tapi diam saja, dosa. Kita harus mencari, ya. Kan nggak mungkin, hampir nggak mungkin, kan? Kita beli tiket sendiri, kita booking hotel sendiri, hampir-hampir tidak mungkin. Kita butuh bantuan travel atau depak atau apa, ya. Saya kira ini sudah selesai kita bahas. Begitu pula yang sunat, begitu pula yang makruh, begitu pula yang haram, ya. Ketika minum khamr itu haram, berarti beli khamr juga haram. Karena ini wasilah. Maka berduaan dengan lawan jenis tanpa orang ketiga halal apa haram? Haram. Ini wasilah menuju perzinahan. Dan wasilah ini ditutup. Bahkan ketika wasilah itu masih berupa zari'ah. Jadi wasilah yang dalam bahasa Indonesia artinya perantara, penyebab, itu ada tingkatan. Ketika tingkatannya itu masih rendah, disebut zari'ah. Ketika tingkatannya itu sudah semakin kuat, disebut wasilah, ya. Berdua dengan lawan jenis di tempat sepi, itu sudah wasilah. Itu sudah wasilah. Tapi kalau memandangi seorang wanita cantik padahal dia pakai jilbab,
Itu baru zari'ah, belum wasilah. Nah, kita disuruh nutup wasilah itu, kita disuruh menutup itu. Wasilah apa dari mulai zari'ah? Zari'ah sudah disuruh nutup, maka diistilahkan saddud zari'ah, bukan saddul wasilah. Saddud dzara'i, bukan saddul wasail, bentuk jamaknya. Artinya apa? Untuk menuju kemaksiatan itu kita tutup dari awal mula. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam sedang ngobrol bersama beberapa sahabat, dibela-belain pulang ke rumah, menemui Zainab yang waktu itu istri beliau yang sedang memperbaiki pelana kuda, dan beliau menjimaknya. Hanya gara-gara lewat seorang wanita yang tanpa sengaja terlihat oleh Nabi SAW. Ini belum wasilah, baru zari'ah, sudah ditutup. Dan begitulah sabda Nabi SAW, beliau memberikan petunjuk kepada kita, ketika kalian melihat sekelebat selendang seorang wanita, buru-buru tundukkan pandangan, buru-buru tutup mata. Baru zari'ah, belum wasilah, apalagi wasilah ya, untuk hal-hal yang buruk, yang haram. Baru zari'ah saja sudah ditutup ya. Maka jangan menunggu pada pacaran dulu, jangan menunggu pada dekat dulu, surat-suratan, japri-japrian dan seterusnya. Dari mulai sekolah, pisah antara yang laki dengan yang perempuan, mestinya seperti itu ya. Bukan perempuan duduk sebelah sini, laki-laki duduk sebelah sini. Ini belum menutup ya. Atau mungkin sudah telat, sudah wasilah, baru zari'ah saja sudah ditutup. Saddud zari'ah, menutup celah, baru celah dikit, insya Allah aman. Hari ini bergelimpangan, entah berapa juta yang menjadi kurban. Kita tidak bisa menghitung lagi. Kaum muslimin ya, kita nggak bicara orang Amerika, orang Eropa, orang Jerman, orang Perancis, nggak. Kita bicara kaum muslimin. Berapa yang bergelimpangan, berjatuhan gara-gara tidak memahami dan tidak mengamalkan saddud zari'ah, menutup celah sedini mungkin. Walillahilham, hari ini kita saksikan ya, sekolah-sekolah yang khusus laki-laki, khusus perempuan, walaupun satu yayasan, walaupun milik seseorang, pemiliknya satu, tetap dipisah. Yang tahun 90-an, tahun 80-an jarang sekali ya. Tahun 70-an malah ada di beberapa kota ya. Dulu seperti mu'allimin, mu'allimat ya, atau Muhammadiyah Putra, Muhammadiyah Putri. Tahun 80-an, 90-an mulai hilang. Walillahilham, dengan maraknya dakwah salaf hari ini mulai dipisah, saddud zari'ah. Dengan demikian selamat insyaallah. Yang gitu aja banyak yang tidak selamat, ada aja kan. Namanya setan luar biasa kuat ya. Apalagi hari ini, apalagi mahasiswa-mahasiswi campur aduk nggak karuan. Apalagi di kantor, yang kumpul 3 tahun, 5 tahun, jarang yang selamat, banyak kurban. Ini di kantor puluhan tahun bersama, belasan tahun, puluhan tahun ketemu tiap hari ya. Terjadilah apa yang terjadi, tidak mengamalkan kaidah tadi ya. Ya, kita lanjutkan kaidah berikutnya. Al-aslu fil lahmi wal ibdha' haram. Hukum asal dari daging
dan jima. Ini dagingnya bukan daging babi ya, daging sapi, daging ayam, daging kambing. Tentang kaidah ini agak ada perselisihan dalam masalah istilah ya. Ini sebetulnya hukum asal apa tidak? Hukum asal daging adalah hukum daging sapi ya, daging kambing ya, bukan daging babi, udah jelas. Hukum asal daging sapi, daging kambing adalah haram. Haram. Ya. Sampai jelas bahwa iya daging tersebut jelasnya di sini bisa dengan kaidah aglabiyah ya, nggak harus jelas di depan mata kita. Sampai jelas bahwa daging itu disembelih oleh 3 orang, maksudnya 3 kelompok ya, kaum muslimin, kalau enggak Yahudi, kalau enggak Nasrani. Ketika tidak jelas atau golibnya zon berat kita kemungkinan besar disembelih oleh orang Buddha atau Hindu atau Konghucu dan lain-lain, maka haram ya. Sekali lagi dalam masalah istilah ini ada khilaf, apakah ini masuk hukum asal atau tidak, karena ini masalah dunia. Kalau dunia kembali ke kaidah awal dulu, segala makanan, minuman, pekerjaan, pakaian di muka bumi ini hukum asalnya adalah halal. Cuman ini ada sedikit perbedaan dalam 2 hal ini. Kita pertama dulu bahas daging. Mana contoh? Misalnya kita masuk hutan. Tiba-tiba di hutan itu kita mendapati daging sapi. Antum tahu persis bahwa itu daging sapi, antum tukang daging misalnya. Yakin seyakin-yakinnya, nggak mungkin ini anjing, nggak mungkin ini babi dan seterusnya. Ini sapi. Daging segar. Daging segar, entah, kita nggak tahu namanya, contoh ini ya. Daging segar, tidak busuk. Ya, pertanyaan saya, halalkah daging itu apa haram? Jawabnya haram. Kenapa? Iya, kita tidak tahu daging ini sapinya siapa yang menyembelih, atau disembelih apa dimakan binatang buas, ini sisa dari harimau misalnya, singa misalnya, nggak tahu kan, maka haram ya. Sama ketika antum berada di Jepang misalnya, di pasar di sana atau di supermarket mendapati daging sapi segar, halal apa haram? Tentu haram ya. Beda kalau di Amerika, di Eropa, di Australia, apalagi di Saudi, di Mesir, di Indonesia, di Malaysia. Karena golibnya yang menyembelih adalah kaum muslimin atau ahlul kitab tadi. Kalau di Jepang kecil sekali kemungkinan. Maka ini menjadikan hukum untuk kita tidak boleh makan daging di sana kecuali jelas ya. Dan ini perbedaan antara negeri-negeri kafir dengan negerinya kaum muslimin. Negerinya kaum muslimin bebas kita, nggak perlu kita nanya-nanya ketika di pasar, ini yang nyembelih siapa, baca bismillah apa tidak, nggak perlu. Pasar Tanah Abang, Kebayoran, Bekasi, Bandung, Makassar, Surabaya, bebas. Ini nikmatnya hidup di negerinya kaum muslimin, nikmatnya hidup di negeri Islam. Kalau kita hidup di negeri kafir, ya tadi kita harus nanya dan harus tahu ya, terutama yang bukan ahlul kitab ya.
belum nanti masalah salat berjamaah, belum nanti satu Ramadan, satu Syawal, belum nanti salat mayat, belum, banyak sekali kendala-kendala bagi seorang muslim hidup di negeri kafir. Maka Nabi berlepas diri, inni bari'u minal muslim ya'ishu bainal kafirin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negeri kafir. Beliau berlepas diri adalah haram. Haram. Ya. Kalau tidak haram, beliau tidak akan berlepas diri. Ya. Hal-hal yang menyebabkan haram, dosa besar adalah diancam oleh Allah dan Rasulnya. Ancaman itu bisa jahanam, bisa siksa kubur, bisa kutukan, laknat. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah mengutuk, melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani karena menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi masjid. Ini dosa besar, besar sekali. Ada kutukan, ada laknat. Ya. Adapun larangan Allah dan Rasulnya yang tidak disertai dengan laknat, tidak disertai dengan kutukan, tidak disertai dengan ancaman, baik itu jahanam, siksa kubur dan lain-lain, maka masuk dalam dosa kecil. Ya. Jangan kalian masukkan tanganmu ke dalam bejana air sewaktu bangun dari tidur. Apa ancamannya? Enggak ada. Jangan engkau tiup makananmu, minumanmu. Ancamannya apa? Tidak ada. Maka para aimah memasukkan ini sebagai dosa kecil. Tetap dosa. Hukum asal larangan adalah dosa, kita langgar. Hukum asal perintah adalah wajib kita taati. Ya. Oleh karena itu makan daging harus betul-betul yakin bahwa daging itu halal. Disembelih pertama tentu harus yakin bahwa itu bukan daging babi, bukan anjing dan seterusnya. Artinya daging yang halal, sapi, kambing dan seterusnya. Maka jika ragu maka haram. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Seperti tadi masuk hutan, antum bukan di hutan ya, artinya di warung yang insya Allah disembelih atau ada di meja antum, ya. Antum ragu karena di sini, di daerah ini misalnya, di daerah yang antum tempati itu misalnya banyak daging babi. Sementara antum tidak bisa membedakan mana daging babi, mana daging sapi. Nah, ada di depan antum, sudah matang, antum ada keraguan. Ada kemungkinan bahwa ini daging babi, daging sapi pun ada kemungkinan. Ragu. Maka di saat ragu seperti itu harus ditinggalkan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu dan ambil yang engkau tidak ragu. Ini kan ragu. Tidak boleh pura-pura yakin. Ya. Ragu hatinya tapi ngomong, wah yakin ini mah sapi. Enggak boleh. Padahal ragu, ya. Dia pura-pura yakin karena pengen aja gitu ya. Ini enggak boleh, haram. Kalau ragu harus ditinggalkan. Ya. Kecuali datang sesuatu yang meyakinkan, ada yang menjamin misalnya, boleh, walaupun ternyata yang menjamin itu bohong, antum tidak berdosa, dia yang berdosa. Ya. Nah, contoh lain misalnya antum melepas anjing buruan. Antum tahu boleh memakan hasil buruan anjing dengan syarat anjing itu berilmu.
terlatih. Para imam sering membawakan sabda Nabi ini, bahwa jangankan manusia, anjing saja yang berilmu dengan yang tidak berilmu beda. Kalau anjing itu berilmu, terlatih, halal buruannya. Kalau anjing itu tidak berilmu, tidak terlatih, haram hasil buruannya. Luar biasa ya. Itu anjing, bagaimana manusia? Ya, bagaimana ciri-ciri anjing yang tidak berilmu, yang terlatih? Ketika dia menerkam buruannya, dia kadang ikut makan, ya, nyobain kupingnya misalnya, nyicipin dagingnya, ikut makan. Nah, itu bukti bahwa dia tidak berilmu, dia tidak terlatih, haram hasil buruannya. Beda dengan anjing yang berilmu, yang terlatih, maka halal hasil buruannya. Apa ciri-ciri yang terlatih? Tadi, dia hanya melumpuhkan, mematikan, tidak ikut makan, dia tahu. Ya, tentu ini tidak bisa dilakukan oleh kucing misalnya, atau hewan lain ya, kerbau dan seterusnya. Allah berikan kelebihan kepada seekor anjing. Dan kaum muslimin boleh memakai ini, ya, seperti kepolisian misalnya untuk kejahatan. Mana dalil Nabi? Nabi kan kalau tidak boleh sama sekali memanfaatkan anjing, nggak mungkin ada sabda Nabi seperti itu. Makanlah dari hasil buruan anjing jika anjingmu terlatih berilmu. Ya, nggak mungkin ada sabda Nabi seperti itu kalau kita tidak boleh memanfaatkan anjing. Dengan demikian, boleh kita memanfaatkan anjing, memelihara anjing, memberi makan anjing, dan seterusnya. Yang tidak boleh atau yang menyebabkan pahala kita berkurang sehari 1 qiraat adalah tidak ada keperluan. Bukan anjing pemburu, bukan anjing penjaga, bukan anjing untuk melacak narkoba, dan pokoknya nggak ada kepentingan, cuman senang-senang dengan anjing itu, lucu apa ya, berada di rumah kita. Maka diancam oleh Nabi SAW, setiap hari amal kita berkurang 1, pahala kita berkurang 1 qiraat, 1 gunung Uhud, ya. Padahal amal kita sehari belum tentu dapat segitu, ya. Tekor, ya, sayang sekali. Nah, kita lepas anjing buruan kita yang terlatih, misalnya dengan membaca Bismillah. Ya sudah, yang berburu kan anjing, yang kita hanya mengikuti saja. Sudah dilumpuhkan, kalau masih bergerak kelepek-kelepek ya kita sembelih, kalau sudah mati ya sudah halal. Nah, kita ikuti, biasanya kan begitu ya, kita ikuti anjing itu. Banyak ini di Sumatera Barat kan banyak yang seperti itu, tapi kan itu buat senang-senang aja ya, biasanya babi. Ini kan buruan, kijang misalnya, jangan misalnya, rusa. Sampai di tempat kejadian itu sudah mati rusanya misalnya, sudah mati, oleh kita lepaskan anjing yang terlatih kita. Ternyata di situ pas kita dapati rusanya sudah mati, ada anjing kita, ada pula anjing yang lain, ada pula anjing yang lain, entah anjingnya siapa, ada di situ. Halalkah anjing itu? Halalkah rusa itu? Halal apa haram? Iya, menjadi haram. Menjadi haram. Kenapa? Kenapa menjadi haram? Karena kita tidak tahu rusa ini mati oleh anjing kita apa anjing yang lain. Kita nggak tahu. Jadi betul-betul dalam hal buruan ini, dalam hal daging ini, kembali kepada kaidah tadi, hukum asalnya haram sampai jelas dia disembelih atau mati oleh anjing kita yang terlatih dan seterusnya. Nanti ada contoh lagi ya.
Karena ada anjing lain di situ yang kita nggak tahu terlatih apa tidak. Gitu. Maka menjadi haram, tidak boleh dimakan. Contoh lain, ketika kita lepas anjing kita yang terlatih itu, baca bismillah, lalu kita ikuti dan ternyata di kejadian itu ada rusa sudah mati, dan di situ ada anjing kita yang terlatih dan tidak ada anjing lain, tapi matinya di air. Matinya di air. Halalkah rusa itu apa haram? Jawabnya haram. Kenapa? Karena kita tidak tahu anjing tersebut mati oleh rusa tersebut mati oleh anjing kita apa oleh air, gara-gara dia masuk di air, kita nggak tahu. Jadi sekali lagi betul-betul jelas untuk masalah daging. Beda dengan sayuran, buah-buahan, makanan ini, makanan itu, maka tidak perlu lagi seperti itu. Setelah daging ada satu lagi, yaitu ibda, budak. Disabdakan oleh Nabi, fi bud'i imra'atikum sadaqah. Budak istri kita itu sedekah. Maka al-bida, abda, diartikan dengan jima, diartikan dengan jima. Nah, bagaimana hukum asalnya? Sama dengan daging, ya. Jadi haram. Bukan zina, kalau zina udah jelas ya. Ini zina pun udah jelas, ya. Jelas-jelas bukan istri kita, jelas-jelas bukan budak perempuan kita, ya. Ini harus jelas. Ya. Ini banyak terjadi kasus saat masih ada perbudakan, ya. Kan halal bagi kaum muslimin menjima budak perempuannya, ya, illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum, bahwa kita haram melampiaskan syahwat birahi. Jadi hukum asal melampiaskan syahwat birahi itu haram. Birahi kita tidak boleh dilampiaskan, harus ditahan. Ini hukum asalnya, kecuali kepada dua, illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Satu, istri. Yang kedua, budak perempuan. Adakah yang ketiga? Tidak ada. Yang ketiga tidak ada, ya. Maka siapa yang melampiaskan syahwat birahinya di luar yang dua itu, jelas haram. Banyak yang mengatakan, banyak yang berpendapat mengeluarkan air mani dengan sengaja itu halal. Keluar air mani kan halal, ya. Sengaja nggak disengaja, apa bedanya, kata dia. Ini salah satu dalil, illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum, bahwa yang halal cuma dua, istri dan budak. Untuk istri, insyaallah di sini tidak ada pembahasan, ya. Ya mungkin ada juga contoh bagaimana seseorang meragukan, ini mungkin baru nikah atau apa, ya, baru kenal langsung nikah, ini istri saya apa tidak. Tapi saya kira contoh seperti ini hari ini terlalu mengada-ada. Yang ada zaman dulu yaitu budak, ya. Karena budak itu begitu melihat budak dan dijual, kita beli, sering terjadi bahwa kita tidak hafal, ya, ini betul-betul budak yang tadi saya beli atau ketuker atau apa gitu.
Nah, dalam hal ini harus yakin betul. Harus yakin betul. Kalau ragu tidak yakin, maka haram didekati. Jangankan dijima, disentuh saja haram. Kenapa tadi? Ya. Jadi betul-betul ketika mau menjima seorang wanita harus yakin bahwa ini istri kita atau budak perempuan kita. Ketika ragu, kembali kepada kaidah tadi, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan. Ya, ini kaidah yang sangat luar biasa yang disabdakan langsung oleh Nabi SAW. Ingat, kaidah itu ada yang merupakan kesimpulan para imam sebagaimana yang kita pelajari dari awal dulu. Ada yang langsung sabda Nabi, ada yang langsung sabda Nabi, ya. Seperti iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini kaidah yang sangat besar sekali, langsung disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa segala macam ibadah yang tidak pernah aku contohkan berikut para sahabat, maka itu adalah bid'ah. Semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Ini langsung disabdakan oleh Nabi SAW atau langsung difirmankan oleh Allah Rabbul Alamin. Ada atau umumnya ditulis oleh para imam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tentunya dengan bahasa yang beda untuk memudahkan. Nah, berapa banyak dari kita yang tidak faham kaidah bahasa Arab. Ketika membaca asli Arabnya ayat atau hadis, kita nggak faham. Ketika diterjemahkan oleh para imam dengan bahasa sehari-hari, lalu kita menjadi faham. Ya. Ya. Kita tinggalkan al-lahmu wal ibda', daging dan jima ini. Kita lanjutkan. Al-hukmu yaduru bil illah adaman kana aw wujudan. Ada hukum-hukum itu yang mengandung ilat, ya. Nah, hukum yang mengandung ilat itu alasan munculnya sebuah hukum. Ketika alasan itu ada, maka hukum itu ada. Ketika alasan itu tidak ada, maka hukum itu ikut menjadi tidak ada. Ya. Kenapa Nabi tidak mau bangun? Padahal beliau dengar saat pintu rumah beliau dilempar-lempar pakai kerikil, ya. Dan Nabi tahu siapa yang lempar, yaitu para sahabat yang ingin sekali seperti tadi malam. Tadi malam sholat bersama Nabi berjam-jam, qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan. Sebelumnya tidak terlalu banyak. Malam kedua banyak sekali. Malam ketiga penuh, hampir tidak muat masjid. Malam keempat lebih penuh lagi, ya. Malam keempat atau malam ketiga lebih penuh lagi, tapi Nabi tidak keluar. Padahal Nabi tidak tidur, tidak ketiduran. Nah, para sahabat sebagiannya melempari pintu rumah Nabi dengan kerikil. Sepertinya nggak sopan amat, ya. Bukannya ngetok pintu, ya. Justru ngetok pintu malah bahaya, nggak sopan. Kenapa? Ini khusus Nabi, ya. Karena para sahabat tidak ada yang berani membangunkan Nabi SAW secara khusus. Kenapa? Khawatir Nabi sedang menerima wahyu. Karena ketika Nabi sedang menerima wahyu, persis seperti orang tidur.
tidak bisa komunikasi, mata tertutup, ya seperti orang tidur. Tentu tidak berani membangunkan, sedang menerima wahyu, sedang konsentrasi terhadap wahyu, menerima firman-firman Allah lewat Jibril. Ya, ada beberapa riwayat tentang ini. Kalau kata kita ya, mungkin jam 7:30, 8, matahari sudah agak tinggi, Nabi belum bangun. Sepulang dari safar, masih di perjalanan. Para sahabat teriak-teriak, bertakbir. Umar bertakbir. Ya, enggak berani mendatangi Nabi. Noel Nabi, ya Rasul bangun, enggak. Karena khawatir Nabi sedang menerima wahyu. Nah, termasuk ini. Mereka tidak berani mengetok pintu, ya Rasul bangun, jamaah sudah siap, enggak berani. Ya. Bahkan dalam salat wajib juga enggak ada riwayat seperti itu. Yang ada Bilal datang ke Nabi, ya Rasul, apakah mau qomat sekarang? Gitu. Enggak, selain Bilal enggak boleh. Rasul, jamaah udah banyak nih ya Rasul, udah pada siap, enggak boleh ya. Jadi terserah Nabi kapan qomat mulai sholat, itu terserah Nabi. Untuk ini saya kira bukan kekhususan Nabi, tapi kekhususan keumuman imam. Ya, maka kapan mulai sholat, kapan qomat, yang berhak nyuruh siapa? Imam, bukan makmum. Karena kita sudah terbiasa dicekoki dengan kaidah demokrasi, ya kan? Seolah kalau banyak itu pasti menang, kalau sedikit harus ngikutin yang banyak. Ya, maka imamnya masih sibuk misalnya, makmumnya udah banyak, udah siap, sudah qobliyah, udah selesai semua, langsung qomat. Pokoknya harus mau ini si imam, padahal belum minta izin. Apalagi sekarang pakai suara, ya, pakai tit, ya, imam harus taat sama suara itu. Ya. Ini sebuah keburukan. Imam punya wibawa, punya kekuasaan. Kapan qomat terserah imam, bukan terserah makmum. Ya. Nah, Nabi padahal tidak tidur. Nabi tahu maksud para sahabat melempari pintu rumah beliau dengan kerikil. Beliau tahu siapa sahabat-sahabat beliau, manusia-manusia yang paling semangat dalam taat kepada Allah. Buktinya cuman 3 malam perubahannya luar biasa, penaikannya luar biasa, dari banyak sekali sampai tidak muat, padahal cuman 3 malam. Makin banyak gitu. Kebalikan masjid-masjid kita, ya kan, dari banyak sekali malam pertama taraweh, ya, lalu ada kemajuan, ya, safnya maju. Para sahabat terbalik gitu. Nah, kenapa? Gitu kan, pertanyaan besar dong. Kenapa Nabi tidak mau? Ya, jawabannya pagi harinya, ketika para sahabat malam itu gagal sholat berjamaah bersama Nabi, karena Nabi memang tidak keluar setelah sholat subuh. Kalau tidak salah beliau beritahukan, aku tahu kalian telah menunggu untuk qiyamul lail berjamaah, tapi sengaja aku tidak keluar. Aku khawatir, aku takut, aku tidak mau berjamaah salat tarawih ini menjadi wajib, diwajibkan oleh Allah. Bukan nanti dianggap wajib, ini salah ya. Aku nggak mau nanti salat berjamaah salat tarawih ini dianggap wajib, enggak. Saya kira mudah sekali mengantisipasi itu. Ya. Bukan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi, tapi khawatir, takut jangan-jangan nanti hukumnya menjadi wajib. Ya, kalau menjadi wajib, betapa tambah banyak umat beliau yang berdosa. Ya.
yang tidak berjamaah sholat isya maghrib aja banyak sekali, apalagi berjamaah sholat tarawih 11 rakaat, mungkin imamnya panjang, tentu lebih berat lagi, lebih malas lagi. Gitu. Nah, ini ilat namanya. Alasan kenapa beliau tidak mau berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Alasan adanya sebuah hukum, yaitu beliau kadang berjamaah, kadang tidak. Ini kan sebuah hukum. Nah, hukum ini akan hilang. Antum tahu, kalau tidak khawatir diwajibkan, pasti beliau akan tiap malam. Kenapa? Karena pahalanya kan luar biasa. Sholat bersama imam masjid tersebut, ya, bukan imam bikinan kita. Artinya memang masjid itu, ya, bukan kita datang ke sebuah masjid lalu berjamaah sholat taraweh 10 orang, 15 orang, 20 orang, kita ambil imam dari mana, numpang di sebuah masjid, bukan. Jadi resmi imam masjid itu. Nah, kita ikut, ya, mungkin 1 jam, mungkin setengah jam, mungkin 1/4 jam, ya, tapi itu makninah, ya, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang sholat sepanjang malam. Qiyami lailatin, kan besar sekali keutamaannya. Mana mungkin beliau tidak mau? Beliau dan umatnya dapat pahala sholat sepanjang malam, tentu beliau mau. Ya, tapi ada ilat di situ, ada alasan. Nah, alasan tersebut hilang. Alasan tersebut, kekhawatiran beliau itu hilang ketika beliau sudah wafat. Kan ketika beliau sudah wafat tidak mungkin yang sunat jadi wajib, yang wajib jadi sunat, yang haram jadi halal, nggak mungkin. Perubahan hukum hanya dimungkinkan ketika Nabi masih hidup. Ya, ziarah kubur tadinya haram, sekarang boleh. Dua-duanya Nabi masih hidup. Yang merubah Nabi SAW atas perintah Allah Rabbul Alamin. Ya, kalau Nabi sudah wafat, nggak mungkin. Yang Nabi sudah wafat, maka yang halal akan terus halal sampai hari kiamat, yang haram akan terus haram sampai hari kiamat, yang tidak wajib terus akan menjadi tidak wajib sampai hari kiamat. Nah, karena ilatnya hilang, maka hukumnya ikut hilang. Maka sholat taraweh berjamaah di masjid dalam 1 Ramadan 2 kali doang, 3 kali doang, atau 5 kali doang mengikuti Nabi, salah, keliru. Yang benar setiap malam. Nah, ini yang dipegang oleh Umar bin Khattab, ya, menunjukkan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam, seandainya ada nabi lagi setelah aku, maka yang akan menjadi nabi adalah Umar. Ya, maka tidak ada satupun sahabat yang protes atas keputusan Umar. Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau membikin hal yang baru? Nabi cuma 2 malam 3 malam berjamaah salat tarawih, kenapa anda setiap malam? Nggak ada. Karena para sahabat semuanya faham, itu ada ilatnya. Ilat hilang, hukum ikut hilang. Ya. Ada pertanyaan? Jelas insya Allah, ya. Jangan sampai kita seperti sebagian kaum muslimin yang tidak faham. Saya pernah mendengar seseorang, bukan mendengar, ya, menyaksikan bahwa dia memang tidak mau, ya. Alasannya mengikuti Nabi SAW. Nabi aja cuma 2 malam 3 malam, ikuti Nabi dong. Kan nggak ada riwayat kita disuruh ngikutin Umar. Nah, mereka tidak faham. Tidak mungkin para sahabat menyelisihi Nabi SAW. Tidak mungkin. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.